Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua ya tentunya ya. Dan yang pasti tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ketemu lagi bersama saya di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang simbol-simbol, garis-garis, dan fungsi pada gambar teknik listrik. Nah, yang akan saya jelaskan di sini yaitu sedikit tentang penggambaran simbol dari saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, terus garis fasa, garis netral, dan garis ground. Nah, untuk penjelasannya sendiri, saklar tunggal itu merupakan sebuah saklar yang memiliki satu buah terminal in dan out. Saklar tunggal hanya memiliki dua kondisi, yaitu kondisi on dan kondisi off. Nah, pada saklar seri, saklar selanjutnya yaitu saklar seri adalah saklar yang merupakan gabungan dari saklar tunggal. Fungsi dari saklar seri untuk menyalakan dua lampu yang dimana misalnya satu lampu dalam kondisi hidup dan lampu lainnya mati, ataupun kedua lampu hidup secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya itu saklar tukar. Saklar tukar merupakan saklar yang umumnya memiliki tiga terminal, satu input, dua output. Fungsi dari saklar ini untuk menyalakan lampu secara bergantian. Misalnya ada dua buah lampu. Nah, apabila kita menyalakan lampu A, maka lampu B otomatis mati. Begitu sebaliknya. Namun bisa juga bila kita menyalakan lampu A, lampu B pun menyala. Itu gimana kondisi dari saklar di pertamanya gitu. Nah, terus untuk selanjutnya itu nanti ada penggambaran simbol dari lampu. Nah, sedangkan lampu itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang dapat menghasilkan cahaya saat dialiri arus listrik. Nah, pada lampu itu terdapat tiga jenis yang biasanya itu yaitu lampu pijar, terus lampu gas, sama lampu LED atau lampu LED. Nah, selanjutnya ada MCB. Nah, ini merupakan perangkat kelistrikan yang dapat melindungi rangkaian listrik dari arus yang berlebih. Biasanya caranya itu memutuskan arus tersebut secara otomatis saat melewati batas tertentu. Nah, terus nanti saya juga akan menggambarkan kabel fasa. Penggambarannya bagaimana? Nah, kabel fasa ini merupakan jalur listrik yang mengandung tegangan atau mengandung arus. Nah, selanjutnya itu ada kabel netral. Kabel netral itu merupakan jalur listrik yang berfungsi untuk kembalinya arus ke sumbernya. Jadi dari arus positif dia akan muter lagi ke sumbernya lagi melalui jalur kabel netral. Nah, terus ada kabel ground. Nah, kabel ground ini berfungsi sebagai pengaman saat terjadi kebocoran listrik. Nah, untuk kabel groundnya sendiri ini dia tidak memiliki tegangan. Jadi segitu untuk penjelasannya. Nah, nanti saya akan gambarkan simbolnya dan garis-garis garis bantu kayak kabel netral, kabel fasa, dan kabel ground begitu. Nah, ini buat yang saya maksud tadi. Untuk yang ini dia merupakan garis dari kabel fasa. Jadi apabila kita menggambar teknik, nah di penggambaran instalasi rumah itu biasa kita kalau membuat wiring kabel fasa itu seperti ini, garis lurus. Nah, kemudian yang kedua ini merupakan kabel netral. Nah, dia garis putus-putus. Itu mengindikasikan dia bahwa itu kabel netral. Nah, untuk yang ini dia merupakan kabel ground. Nah, kabel ground ini dia garis titik garis titik garis titik. Nah, kabel ground ini biasanya dihubungkan ke stop kontak karena dia untuk pengaman, terutama untuk barang-barang elektronik di rumah kayak TV, kulkas. Jadi dia harus ada groundnya sebenarnya. Nah, kemudian untuk
simbol dari saklar tunggal sendiri, saklar tunggal itu simbolnya seperti ini. Dia bulat. Nah, di sini dia ada antenanya. Nah, ini merupakan saklar tunggal. Saklar tunggal. Nah, kemudian untuk saklar serinya sendiri, dia simbolnya seperti ini. Bulat, ada antenanya sama. Nah, antenanya ini madepnya sama. Nah, ini saklar seri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saklar tukar. Saklar tukar itu seperti ini. Bulat. Dia antenanya yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, ini saklar tukar. Nah, untuk simbol bebannya sendiri yaitu lampu. Kalau untuk simbol lampu itu hanya berupa X. Nah, hanya berupa X. Nah, X ini biasanya kalau yang ini dia tengahnya itu netral. Netralnya. Nah, untuk fasanya itu dia di sini ditaruhnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau MCB-nya sendiri dia simbolnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan simbol dari MCB. Nah, kalau misalkan untuk pempraktekannya biasanya itu seperti ini. Apabila pemasangan pada saklar tunggal. Nah, ini fasanya yang garis lurus ini ya. Ini fasa di bawah. Nah, ini netralnya. Ini netral, ini fasa. Nah, di sini kita buat saklar tunggal. Nah, ini merupakan pengaplikasian dari saklar tunggal. Nah, untuk saklar seri, saklar seri sama saja seperti saklar tunggal, cuma dia hanya digabung. Jadi penggambarannya seperti ini kurang lebihnya. Nah, biasanya kalau saklar seri dia untuk menyalakan dua lampu.
Ini merupakan dari saklar seri. Kemudian untuk pengaplikasian dari saklar tukar sendiri, gambarnya seperti ini. Fasa, ini netralnya. Di sini kita buat saklarnya. Saklar seri ini terdiri dari 1 input, 2 output. Oke. Nah, ini fasa, ini netral. Ini kita hubungkan fasa, kemudian ini kita sambungkan dengan saklar ini. Kemudian dari sini output dia keluar ke beban atau ke lampu. Nah, kemudian dari sini ke beban. Nah, sini ada saklarnya, sini ada saklarnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini diibaratkan ini lampu 1, ini lampu 2, ini saklar 1, saklar 2. Nah, seumpamanya gini, lampu 2 ini ada di lantai 2, untuk lampu 1 ada di lantai 1. Nah, kita hubungkan nih antara saklar 1 dengan saklar 2. Saklar 2 ini berada di lantai 2. Apabila kita misalkan malas untuk ke atas, kita bisa menghidupkannya lewat sini, asalkan si saklar ini posisinya dia on, posisinya on. Jika si saklar ini posisinya on, maka dari sini dia ketika dihubungkan ke sini dia akan on. Nah, apabila kita ingin mematikan, tinggal kita balikan. Nah, apabila kita ingin menyalakan keduanya, tinggal kita rubah jalurnya saja, gitu. Jadi gimana fungsinya, kita mau menggunakannya untuk apa dulu, gitu. Ini kurang lebihnya seperti itu untuk saklar tukar. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah, atau mungkin menambah-nambah wawasannya lagi, membaca-baca lagi. Ada banyak lagi sebenarnya, cuma saya di sini hanya menjelaskan sedikit saja. Nanti mungkin kalian praktikkan. Dan intinya itu, yang garis lurus merupakan fasa, garis putus-putus merupakan netral, dan titik garis merupakan ground. Ya, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Oke?